شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu para jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap melimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-ibu sekalian, yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah adab-adab bertamu. Bertamu itu adalah salah satu dari wujud kita melaksanakan silaturahim. Silaturahim itu dua kata, sila hubungan, rahim kasih sayang. Bapak-ibu sekalian, semakin hari peradaban manusia semakin maju, silaturahim yang merupakan hal yang diutamakan dalam Islam seakan-akan semakin hari semakin pudar. Silaturahim berkunjung untuk bertamu dan untuk menyambut tamu seakan-akan merupakan barang yang mewah pada zaman sekarang ini. Banyak di antara kita kemudian jarang bertamu disebabkan kesibukan kita yang luar biasa. Kita terjebak dalam aktivitas rutinitas sehari-hari, sehingga bertamu dalam acara silaturahim jarang terwujud di tengah-tengah kita. Bapak sekalian, sekarang mari kita bicarakan dasar-dasar kita beradab dalam silaturahim, khusus lagi bertamu. Bapak sekalian, perlu kita ketahui, jika kita ini menjadi tuan rumah, yakinlah bahwa tamu-tamu yang datang ke rumah kita itu adalah pasukan-pasukannya Allah untuk membawa keberkahan ke dalam rumah kita masing-masing. Saya ulangi lagi karena ini sangat penting. Tamu datang ke rumah kita itu hakikatnya adalah pasukan-pasukannya Allah untuk membawa keberkahan ke dalam rumah kita masing-masing. Oleh karena itu tidak berlebihan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam Nasa'i pun ada, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Tamu dimuliakan disebabkan kita yakin dia adalah pasukannya Allah, utusan dari Allah untuk membawa keberkahan ke dalam rumah kita masing-masing. Bapak sekalian,
Sekarang adab bertamu yang pertama adalah seyogyanya bertamu itu harus berucap salam sebelum masuk rumah. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-27 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, ini khusus yang beriman, maka jangan heran nanti jika ada tamu datang tidak beradab, berarti dia ada cermin tamu yang tidak perlu kita kemudian menyanjung-nyanjung seperti hanya harapan Rasulullah. Seharusnya disanjung seperti hanya seorang raja yang datang ke rumah kita. Beradab bagi tamu itu penting, dan salah satu adabnya adalah hendaklah orang beriman itu tidak memasuki rumah yang bukan miliknya sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah atau pemilik rumah. Hadirin, adab-adab yang kadang-kadang kita kemudian langgar adalah begitu kita mengetuk pintu berucap salam belum ada jawaban, mengetuk pintu pertanda mohon izin kemudian berucap salam belum ada jawaban. Rasulullah SAW memberikan tanggang 3 kali ketukan pintu, 3 kali berucap salam. Jika tidak ada jawaban, jangan coba-coba kemudian melanggar aturan etika dalam bertamu. Kadang-kadang kita begitu salam tidak dijawab, kita mengintip rumah orang itu. Kemana orang tidak ada, diintip rumah itu. Padahal mengintip rumah orang itu adalah diharamkan dalam Islam. Lau alimtu annaka tanzuru la ta'antu biha fi ainika. Rasulullah dengan keras menyebutkan, sekiranya aku tahu bahwa kamu mengintip rumahku, akan kutusuk matamu. Ini pertanda bahwa mengintip rumah orang adalah diharamkan. Jangan coba-coba kita melaksanakan hal yang tidak beradab. Jangan sampai kemudian kita bertamu membawa peradaban yang tidak semestinya kita bawa, mengintip rumah orang. Bapak sekalian, berikutnya bertamu itu karena penghuni rumah atau tuan rumah itu disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya, hendaklah dihormati. Walaupun begitu, seorang tamu tidak boleh kemudian sewenang-wenang di dalam memasuki rumah orang. Etika berikutnya adalah jangan duduk sebelum dipersilahkan untuk duduk. Jangan masuk jika belum dipersilahkan masuk. Jangan menyentuh makanan jika belum dipersilahkan untuk makan. Jika memang itu disuguhi. Bapak sekalian, berhati-hatilah wahai para tamu. Jika kita kemudian bertamu dijamu oleh tuan rumah. Karena apa? Kepribadian seseorang itu bisa terlihat dari cara ia makan. Saya ulangi lagi, berhati-hatilah bagi seorang tamu pada saat dia disuguhi oleh tuan rumah. Kepribadian seseorang bisa terbaca, bisa terlihat pada saat ia makan. Makanya pada saat kita Ramadan seperti ini sering diundang untuk buka bersama. Seringkali kemudian kita ke masjid-masjid untuk mendapatkan sekedar buka bersama. Berhati-hatilah, kepribadian kita bisa terbaca pada saat kita makan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita umat Islam,
hendaklah kalian jika makan hendaklah bersama-sama. Kebersamaan dalam makan itu akan membawa keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bisa mendidik anak, istri, bahkan teman kita di saat kita makan. Maaf Pak, sekarang saya tunjukkan salah satu dari cara mendidik pada saat kita makan. Jika kita makan bersama, baik kita posisi seorang tamu ataupun kita posisi di dalam keluarga, ayah, ibu, anak, Bapak sekalian, jika seorang anak kemudian makan sementara penglihatannya, pandangannya bukan pada piring yang ia gunakan, berhati-hatilah. Jika mata kita kemudian melihat piring orang lain, bukan piring kita sendiri, itu pertanda bahwa hati kita kurang bersyukur akan nikmat yang kita terima. Kita lebih mampu menghitung nikmat dari teman sebelah kita, padahal yang harusnya kita syukuri adalah apa yang di depan kita. Oleh karena itu, ma'asal bismillahirrahmanirrahim, kita perlu ingatkan, hei putraku, jangan melihat piring orang lain. Wahai istriku, jangan melihat piring orang lain, lihatlah piringmu sendiri. Sebab nanti ini kalau terus-teruskan, tidak ada yang kemudian yang membimbing, hal-hal seperti ini akan berlanjut. Subhanallah, jangan sampai terjadi. Karena perbuatan, karena sifat seperti ini terbawa dalam kehidupan sehari-hari, muncul. Kadang-kadang lebih suka melihat istri orang daripada melihat istri sendiri. Asal mula lebih senang melihat isi piring orang lain daripada isi piring sendiri. Terbawa dalam bermasyarakat, lebih suka melihat harta rezeki orang lain daripada mensyukuri harta dan rezeki sendiri. Ma'asyiral bismillahirrahmanirrahim, hendaklah seorang tamu tidak kemudian mengimami jika sholat tiba, jika waktu sholat telah tiba. Terlarang untuk mengimami tuan rumah, kecuali kalau tuan rumah mempersilahkan tamu itu untuk mengimami tuan rumah. Sebab hak untuk mengimami sholat ada pada tuan rumah, bukan pada hak seorang tamu. Jadi jangan mentang-mentang kemudian kita lebih alim, kita lebih pintar daripada tuan rumah, kemudian kita langsung mengimami tuan rumah. Kecuali kemudian bila tuan rumah itu mempersilahkan kita sebagai tamu untuk mengimami. Hak tuan rumah telah disodakohkan kepada pada tamu tadi. Bapak sekalian, berikutnya, Rasulullah SAW pada saat puasa Ramadan seperti yang telah kita lakukan saat ini, juga sering diundang untuk menjadi tamu, untuk sekedar makan bersama atau buka bersama. Jadi buka bersama itu zaman Rasul sudah sering terjadi. Rasul sering diundang oleh para sahabat untuk berbuka puasa di rumah para sahabat. Bapak sekalian, pada suatu saat Rasulullah SAW menyebutkan dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 3356, Rasulullah diundang oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menjamu, menghidangkan makanan untuk Rasul pada saat tiba datangnya maghrib. Setelah selesai makan, Rasulullah menyebutkan, aftara indakum shaimu wa akala ta'amakum abrar wa salat alaikum malaikah. Telah berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa, telah makan makananmu orang-orang yang berbuat baik, dan selayaknya para malaikat bersolawat atasmu. Ini luar biasa, Pak. Kalimat ini
muncul dari lisan Rasulullah Muhammad SAW yang berkedudukan sebagai seorang tamu. Oleh karena itu, seorang tamu yang telah disuguhi oleh tuan rumah tentang hidangan itu, terimalah hidangan itu dan doakan kebaikan bagi tuan rumah. Tamu dilarang atau tamu itu terlarang tidak mencicipi hidangan dari tuan rumah, sebab hakikat hidangan itu adalah datangnya rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang sudah dicari siang malam, sudah di depan mata. Seorang tamu tidak boleh kemudian tidak mengambil hidangan dengan alasan sungkan. Allah telah mengirimkan hidangan itu, Allah telah memberikan hidangan itu untuk kita sebagai seorang tamu. Kemudian kita sebagai orang tamu menyebutkan, saya sungkan pada tuan rumah. Hal ini terlarang. Pertama. Yang kedua adalah tamu menyuguhkan, tuan rumah menyuguhkan hidangan untuk tamu adalah pelaksanaan dari apa yang disabdakan Rasulullah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati, muliakan tamu itu. Jika kalian mempunyai makanan, hidangkan pada tamu itu sebagai penghormatan. Oleh karena itu, tidak selanya seorang tamu kemudian tidak mencicipi, tidak meminum apa yang telah diberikan oleh tuan rumah untuk sang tamu. Adab yang terakhir bagi seorang tamu adalah mendoakan tuan rumah yang telah menjamu dan telah menerima kedatangannya. Bapak Ibu sekalian, doa yang disampaikan oleh seorang tamu kepada tuan rumah diabadikan dalam Sahih Muslim, hadis nomor 3805. Allahumma barik lahum fima royaktahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah keberkahan kepada mereka terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka, serta ampuni dan rahmatilah mereka. Mereka siapa? Tetap tuan rumah yang telah menjamu tamu itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjalin silaturahim yang merupakan ajaran Islam yang setiap hari sudah nyata bahwa silaturahim itu sudah jarang terjadi. Bertamu sudah menjadi hal yang langka. Sampai subhanallah ada jamaah yang mengeluh, Ustadz, begitu sekarang ada HP, jarang orang bersilaturahim ke tempat saya. Jajan riyoyo utuh sebab gak ono tamu sing teko. Minta maaf lewat HP, lewat WA kita, lewat messenger kita. Sementara silaturahim tatap muka dari seorang tamu dan seorang tuan rumah sudah jarang terjadi. Apalagi begitu ada badai COVID-19. Rasulullah menginstruksikan, jika kalian bertemu dengan temanmu, ucapkan salam dan berjabat tanganlah. Ada COVID, jabat tangan semesti ini diganti seperti ini. Tidak mencerminkan persahabatan sama sekali. Takut semua. Ada COVID-19. Rasulullah pun memberitahukan itu pasukan-pasukan Allah. Tamu itu ada jundullah, pasukan Allah untuk datang ke rumahmu membawa keberkahan dari Allah. Begitu ada COVID-19, yang bertamu takut menjadi tamu, yang tuan rumah takut menerima tamu, sehingga silaturahim sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan COVID-19 sudah hilang di permukaan bumi kita, khususnya di Indonesia ini, dan mudah-mudahan silaturahim menjadi tuan rumah dan tamu ini semerbak muncul kembali di tengah masyarakat kita, menghangatkan persahabatan kita, menghangatkan ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapan-harapan kita. Rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.